budaya tertib lalu lintas adalah salah satu fenomena yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Banyak peraturan lalu lintas yang dilanggar yang menyebabkan berbagai masalah, seperti tingginya tingkat kecelakaan, kemacetan, dan masalah lain, baik disebabkan langsung karena pelanggaran tersebut maupun secara tidak langsung. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya fenomena ini, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, banyak pula yang bisa dilakukan dalam hal sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas, seperti peningkatan edukasi dan wawasan masyarakat mengenai peraturan dan etika berlalu lintas. Etika berlalu lintas itu pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain di dalam berlalu lintas. Etika tidak hanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dapat diterapkan dalam berlalu lintas. Prinsip etika yang diterapkan dalam kehidupan sehari dengan etika berlalu lintas hampir sama, yaitu tenggang rasa, saling menghargai. Dalam berlalu lintas kita harus tenggang rasa dengan pengguna jalan lainnya. Tanpa adanya etika, kita bisa berlalu lintas, mungkin kita tidak bisa membayangkan apa terjadi. Misalnya terjadinya kecelakaan di jalan raya disebabkan karena kurangnya rasa tenggang kita, karena egoisnya kita, dan pengemudi cenderung egois, ingin cepat sampai. Manfaat dan tujuan dibuat etika berlalu lintas antara lain: 1. Dapat mengatur individu dalam menggunakan jalan sehingga tidak seenaknya sendiri. 2. Terciptanya kelancaran, keteraturan, keselamatan, dan ketertiban. 3. Dapat mengurangi angka kecelakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dikatakan tertib, lancar, aman, dan terpadu apabila dalam berlalu lintas berlangsung secara teratur, sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan, serta bebas dari hambatan dan kemacetan jalan. Tanpa adanya etika berlalu lintas, maka pengemudi akan mengemudi seenaknya sendiri tanpa memperdulikan keselamatan orang lain. Lalu lintas di jalan akan menjadi semrawut sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kemacetan parah. Diakses dari informasi Korlantas Polisi Republik Indonesia bahwasanya ada beberapa penyebab kecelakaan berlalu lintas. Dan salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah ketika pengendara mengoperasikan handphone seluler ketika berkendara. Nah, kenapa ini menjadi penyebab utama kecelakaan berlalu lintas? Karena ketika si pengendara memegang handphone seluler ketika berkendara, maka si pengendara akan terganggu konsentrasinya. Nah, di saat konsentrasi pengendara terganggu, tentu hal ini si pengendara tidak fokus pada kendaraan yang dibawanya. Dan ketika berkendara tidak fokus, maka ya penyebabnya kemungkinan besar berpeluang kecelakaan. Nah, teman-teman, ketika si pengendara memegang handphone seluler ketika berkendara, maka hal ini disebut dengan distracted driving. Distracted driving ini yang artinya adalah melakukan hal atau aktivitas lain ketika berkendara, seperti makan, minum, ataupun hal lainnya termasuk memegang handphone seluler. Nah, faktor lainnya yang menjadi penyebab kecelakaan berlalu lintas itu ada yang menerobos lampu merah, ada yang pengemudi yang belum terkontrol emosinya, seperti para remaja yang suka berbalap-balapan liar, yang suka minum-minum alkohol, bahkan mabuk-mabukan ketika berkendara. Ada fungsi surat izin mengemudi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua yaitu jangan naikkan motor kamu ke trotoar. Yang ketiga adalah hormati pesepeda dan pejalan kaki. Yang keempat yaitu jangan main HP saat berkendara. Yang kelima yaitu kamu perlu tahu hak pejalan kaki. Yang keenam, kalau kamu mengendari motor, jangan lupa pakai helm. Yang ketujuh yaitu jangan lupa lampu isyarat saat berbelok. Yang kedelapan yaitu plat nomor kendaraan harus kamu pasang. Yang kesembilan yaitu pasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Mulailah dari diri sendiri untuk keselamatan bersama.